Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya sedang berada di kediaman dan juga perpustakaan Ustadz Ucu Najmuddin, yang beliau selain sebagai da'i juga sebagai praktisi holistic medicine. Sekaligus beliau juga menjadi owner dari pesantren holistik. Nah, sebelum itu saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Bagaimana kondisi Ustadz nih dari awal pandemi sampai saat ini Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik sekeluarga semuanya, juga jamaah yang ada dimanapun berada. Pada saat ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Dari mulai awal pandemi sampai saat ini belum pernah mengaktif atau belum pernah meninggalkan aktivitas saya, selain memberikan penyuluhan kepada jamaah, kemudian menyapa jamaah di berbagai daerah yang membutuhkan penguatan spiritual, penguatan mental, bukan saja dalam konteks dalam keadaan kondisi yang sudah normal. Justru yang dibutuhkan adalah pada saat ketika tidak normal. Dan pada saat ini, sampai saat ini alhamdulillah, dari berbagai pelosok saya datangi, terutama di Jawa Barat secara khusus, kemudian daerah-daerah lain di luar Jawa Barat. Kita mendatangi masyarakat dan jamaah yang mereka juga bukan saja butuh asupan secara ekonomi, tetapi mereka juga tetap, walaupun ada pandemi, masih membutuhkan kajian-kajian, masih membutuhkan dorongan-dorongan, motivasi dari para da'i dan mubalik dimanapun berada. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan wawancara ini menjadikan sebuah wawancara yang akan memberikan sebuah semangat hidup ke depan dan Indonesia lebih baik. Alhamdulillah, berarti ya Ustadz ya, dari awal pandemi Ustadz sehat terus dan juga terus berjalan menyusuri tiap daerah-daerah dan juga wilayah sebagai bentuk lahan dakwah kita nih, apalagi pada saat sekarang di kondisi pandemi. Nah, mungkin sekarang Ustadz ada sedikit nih wawancara, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ini menjadi kebutuhan bagi tiap orang nih, apalagi sekarang pada saat pandemi yang bisa dikatakan belum juga usai di Indonesia. Ada beberapa pertanyaan Ustadz yang mau diajukan nih untuk kesempatan kali ini. Yang pertama Ustadz, tren virus Omikron nih sekarang lagi naik, dan bahkan konon katanya Omikron ini mengamuk Ustadz. Dan mulai ada lagi nih PPKM, sehingga aktivitas dan juga kegiatan diberhentikan kembali. Ini pandangan Ustadz terkait ini seperti apa Ustadz? Ya, jadi virus ini diundang dan tidak diundang tetap akan ada gitu kan. Yang namanya penyakit ini di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma anjala huda ila anjala hudawa. Kalau Allah sudah menurunkan sebuah penyakit, termasuk mungkin bakteri, virus ataupun apapun, maka itu tidak akan dicabut, tetapi yang ada Allah siapkan obatnya. Nah, mensikapi dan pandangan saya melihat begini. Ketika ada sebuah narasi yang mengatakan bahwa virus sekarang lebih mengamuk ataupun tidak, itu tergantung cara pandang dan pengalaman seseorang. Kenapa cara pandang dan pengalaman seseorang akan mempengaruhi? Seperti ada ombak yang tinggi, ada ombak yang sedang menggelagar, itu cara pandang orang itu akan berbeda. Bagi orang yang dia sebagai peselancar, maka ombak ini akan dijadikan sebuah apa? Sebuah tantangan. Dia dijadikan, mungkin orang peselancar itu ombak ini dinanti gitu kan. Kenapa? Karena dia dapat melakukan segala ataupun melakukan selancarnya dengan mengeluarkan kemampuan dirinya. Tapi bagi orang yang dia punya pengalaman paranoid, kemudian punya pengalaman traumatik, mungkin ombak yang tinggi itu akan menjadi sebuah ketakutan. Jadi ketika tren Omikron ini muncul lagi, kemudian tren virus itu naik, menurut saya adalah bagaimana cara pandang dan pengalaman seseorang ketika mensikapi berbagai persoalan hidup. Makanya kalau sekarang disebut ngamuk, ya ngamuk kata siapa gitu kan. Tapi bagi orang tertentu mungkin saat ini ya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena emang cara pandang ini yang harus menjadi catatan. Jadi dalam this is your mind, bagaimana cara pandang kita gitu kan. Cara pandang seseorang itu akan mempengaruhi sekali. Kemudian yang selanjutnya, kita harus bisa memberikan sebuah jawaban bahwa
ketika ada orang yang mengatakan bahwa ini bahaya, ini sudah tidak bahaya, kemudian mereka mengatakan ini netral, saya kira tidak ada masalah. Kenapa? Karena perbedaan pendapat tentang virus ini, ada yang mengatakan bahaya dan tidak bahaya, termasuk yang diterima ataupun yang termasuk yang dirasakan oleh para dai, yang saya rasakan sendiri bagaimana. Maka dengan demikian, ketika ada orang yang berpandangan berbeda bahwa ini sudah tidak bahaya, kemudian ini berbahaya, kemudian dia mengatakan 50-50, ini harus diterima. Kenapa? Karena perbedaan itu jangankan dalam konteks masalah keilmuan, dalam masalah penyakit. Perbedaan itu, orang berbeda pendapat di dalam ibadah saja itu ada, apalagi nabinya satu. Orang tidak meyakini adanya Tuhan saja ada gitu kan. Jadi jangan memaksa orang harus percaya semua apa yang terjadi gitu kan. Ketika orang ada yang mengatakan saya tidak percaya kejadian ini, ya biarkan aja. Begitupun ketika ada orang yang dia itu percaya 100% pun, ya dibiarkan aja. Kenapa? Karena yang harus diterima oleh kita adalah bagaimana seseorang itu merasa damai dan menerima sebuah perbedaan. Ya. Jadi kita harus bisa membuat bahwa sesuatu itu harus diterima dengan damai lah. Ketika ada yang mengatakan ya ini seperti ini, kemudian yang ini kayaknya sudah tidak ada lagi pandemi, kemudian virus ini tidak terlalu bahaya, terima aja dengan damai, tidak perlu ada eksekusi apapun. Karena apa? Karena kan kita udah tahu ikhtilafu ummati rahmat. Ya, perbedaan umat itu adalah rahmat. Nah, ketika ada cara pandang yang berbeda tentang virus ini, mudah-mudahan aja jadi rahmat. Mungkin bagi orang yang mengatakan sekarang udah nggak pandemi, virusnya ada, tapi mungkin sudah tidak terjadi pandemi, mungkin akan menguatkan mental bagi sebagian masyarakat. Atau bagi orang tertentu yang mengatakan masih dia punya prinsip bahwa pandemi ini ataupun virus ini semakin bahaya, bagi orang tersebut mungkin bisa saja dapat lebih berhati-hati. Jadi saya kira kita harus memiliki hati yang damai, hati yang luas untuk menerima sebuah perbedaan, dan tidak perlu ada tidak perlu ada semacam wah ini kalau dia begini harus dieksekusi begini, kemudian harus mendapatkan punishment begini. Nggak perlu. Ketika ada orang yang dia itu merasa bahwa dirinya damai dengan kondisi sekarang, maka kita terima. Jadi kita lakukan sesuatu yang terbaik. Jadi saya kira itu poinnya di sana. Jadi poin yang pertama, terlalu tergantung cara pandang dan pengalaman. Poin yang kedua adalah ketika ada perbedaan pendapat tentang masalah ini, diterima saja. Yang penting hati kita damai, bagaimana memahami kondisi dan situasi. Begitu. Ya baik Ustadz. Nah kalau misalkan yang kedua nih Ustadz, pertanyaannya, sekarang kan mulai lagi nih PPKM, sehingga kegiatan dan juga aktivitas diberhentikan kembali. Nah ini kiranya apa nih dampak PPKM ini terhadap dunia pendidikan dan juga dakwah, Ustaz? Sangat besar sekali. Leveling ataupun PPKM yang terjadi pada saat ini, baik itu dari awal pandemi ataupun sampai yang terbaru saja sekarang, itu sangat berpengaruh sekali. Makanya ada sebuah kitab yaitu Al-Khawatir fi Qawil Quran. Itu di dalam kitab itu disampaikan bahwa ternyata al-hawaul muhimmu, ya, bahwa ternyata ada dampak yang sangat penting sekali terhadap proses musibah ini. Yang pertama adalah dampak terhadap al-iqtisad. Iqtisadiyah itu ekonomi. Secara ekonomi ada dampak. Kemudian yang kedua as-sihah, terhadap kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah at-tarbiyah, terhadap pendidikan. Dan at-tarbiyah itu juga ada dua. Satu, tarbiyatul madrasah, bagaimana pendidikan di lembaga sekolah. Yang kedua adalah at-tarbiyah fi majlisil ilmi, di majelis-majelis ta'lim. Sangat berpengaruh sekali. Kenapa? Karena dampak ini terasa sekali, baik itu secara ekonomi, baik itu secara kesehatan. Ketika ada informasi bahwa ini akan trennya naik lagi dan akan ngamuk, itu secara tidak langsung itu akan mempengaruhi sistem tubuh manusia.
Padahal kemarin kita sudah mengatakan sudah enak banget gitu kan. Oh, kita sudah melakukan aktivitas pengajian sudah bahagia gitu kan ya. Majelis taklim sudah merasakan kenikmatan bertemu dengan teman, kemudian dia bercengkrama. Saya kira hal-hal yang seperti ini akan meningkatkan antibodi. Begitu terjadi hal yang seperti ini, maka tren terjadinya ataupun perubahan ini sangat-sangat berpengaruh sekali, terutama di dunia pendidikan. Dan perlu dipahami sekali bahwa kalaupun sekarang anak-anak sudah tidak boleh sekolah, bukan tidak boleh ya, dibatasi kembali untuk sekolah, itu pengaruhnya sangat besar sekali. Kenapa? Saya beberapa kali atau beberapa hari ini mengisi di berbagai sekolah, baik itu parenting guru ataupun parenting orang tua. Itu keluhannya luar biasa gitu kan. Yang terasa sekali apa kemampuan anak, yang sampai barusan itu di salah satu sekolah ya, di salah satu MI, dia menyatakan bahwa biasanya target kami adalah 3 juz. Ya, sekarang itu 1 juz juga nggak sampai tercapai gitu kan. Kenapa? Karena adanya sekolah yang tidak konsisten begitu kan, yang kembali kemudian terjadi hal yang seperti ini. Kemudian daya tangkap anak-anak juga menurun. Padahal secara teori ya, dalam salah satu kitab Zhangpu Traditional Medicine ya, itu disebutkan anak-anak ini memiliki antibodi yang sangat bagus kalaupun mereka melakukan aktivitas gitu kan. Melakukan aktivitas itu saya kira tidak ada masalah. Kenapa? Karena anak-anak ini satu, dia adaptif atau takrifiyah. Dia memiliki adaptasi yang sangat kuat. Yang kemudian yang kedua, anak itu lost mind. Di dalam buku itu disebutkan anak-anak ini kuat antibodinya. Kalaupun dia sekolah, melakukan aktivitas, apalagi di bawah usia 12 tahun gitu kan. Itu memiliki, atau dia itu yang kedua lost mind. Dan itu lost mind ini akan mempengaruhi terhadap apa? Terhadap ri'anatu takmiyah, yaitu bagaimana kondisi paru-paru yang elastis gitu kan. Kemudian yang selanjutnya, pengaruh anak-anak itu selain lost mind, dia itu kan dalam bahasa ininya tidak memiliki riwayat-riwayat penyakit yang berat. Jadi kalau mereka tetap berjalan dalam dunia pendidikan, saya kira tinggal disupport bagaimana aturan, ikuti prokes, kemudian lakukan pendidikan yang ataupun dilanjut ke, termasuk nanti majelis taklim. Majelis taklim tinggal diprokes aja, tidak perlu dihentikan begitu kan. Kenapa? Dampak perhentian majelis taklim itu sangat luar biasa. Bukan saja kepada para mubalig, tapi bukan saja kepada para dai, jamaah pun terjadi kemerosotan dalam dalam pemahaman agama. Ini sangat luar biasa. Saya bicara di sini tidak ada kepentingan apapun, tapi kepentingan karena setiap hari bertemu dengan jamaah dan bagaimana menenangkan jamaah, menguatkan jamaah agar mereka lebih kuat dan lebih dekat terhadap Allah. Dan itu tugas dari para dai dan mubalik. Tapi kalau aktivitasnya dihentikan, ya dampaknya luar biasa sekali begitu kan. Saya kira itu kuncinya di sana. Berarti sangat berdampak sekali ya Ustaz ya, terkait dengan dampak PPKM ini terhadap pendidikan dan juga dakwah, baik itu kepada seorang dai-nya maupun itu kepada jamaah itu sendiri ya Ustaz ya. Nah mungkin Ustaz terus yang ketiga nih, ada pertanyaan, menurut Ustaz siklus apa secara sunatullah bila penyakit dan yang sakit ini naik terus Ustaz? Saya ini di dalam hadis dikatakan la tamutu nafsun hatta balagha rizquha. Siklus perputaran. Wala tamutu nafsun hatta yubaddilhu rizqan akhar. Jadi kalau ada orang yang sakit, ada orang yang sehat, itu ada siklus pembagian rezeki gitu. Jadi nggak mungkin orang terus sehat gitu kan. Dalam konteks semua Jawa Barat aja sehat semua, itu kan akan ada yang dirugikan nanti. Jadi bagaimana nanti kaitan-kaitan dengan setiap apa yang berhubungan dengan orang yang sakit, itu berapa triliun uang yang bergulir, berapa ratusan miliar uang yang bergulir karena ada orang yang sakit. Jadi ketika ada orang sakit, siklus orang sakit naik, itu adalah sunatullah. Dan tidak perlu menjadi sebuah perdebatan, karena emang sunatullahnya begitu. Zaman Umar juga begitu. Makanya Rasul selalu mewasiatkan kepada Umar, ketika ada orang yang sakit, Pak Basyaruhu bin nafas, kata Rasulullah, beri kabar gembira orang yang sakit itu. Malah orang yang sembuh juga, orang yang sehat harus dikasih motivasi. Jadi udah bahasa Sunda motong disingsenan wae gitu kan. Kalau terus ditakut-takuti, nanti antibodi orang itu akan lemah. Jadi ini la tamutu nafsun
hatta yubaddilhu rizqan akhar. Jadi nanti akan ada perputaran rezeki, pembagian rezeki dari Allah sangat bagus sekali. Nah, contoh ya, saya seringkali mengatakan di beberapa mimbar, jangan dianggap enteng. Dengan adanya pandemi, mungkin akan terjadi ada orang yang kaya, jadi mendadak kaya, mungkin ada yang sedang terpuruk, semua akan terjadi proses itu. Makanya kalau ada orang yang sembuh, ya, atau kalau orang semua sakit, itu juga akan terjadi goncangan. Semua sehat juga akan terjadi goncangan. Bagaimana kalau seandainya saya Jawa Barat syariat sadayana, rumah sakit ngaharulang, klinik tidak akan laku, pasar-pasar kemudian toko obat, belum lagi apoteker, belum lagi toko farmasi, pengusaha farmasi akan berhenti, dia akan mungkin menghentikan bagaimana dia memproduksi obat-obatnya. Semua harus terkondisikan oleh Allah. Makanya di Quran, walaili idza yagsha wan nahari idza tajalla, pada saat ada malam maka datang pun siang, ketika ada siang beginilah terus. Khalaqal azwaj, selalu berdampingan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena kalau satu jenis saja itu tidak akan menjadi sebuah kekuatan. Kenapa rumah tangga bisa kuat? Karena yang satunya perempuan, yang satunya laki-laki. Coba kebayang nggak kalau rumah tangga dua-duanya laki-laki, walaupun gagah dua-duanya, itu tidak akan mendapatkan sebuah kekuatan karena tidak akan melahirkan keturunan. Atau dua-duanya perempuan, itu tidak akan ada kekuatan. Kekuatan itu karena ada dari siklus yang berbeda, dari variabel yang berbeda. Jadi dengan demikian, ketika ada siklus yang naik, itu adalah sebuah kekuatan. Kalau ada yang sakit naik, itu membuat kekuatan rezeki bagi yang lain. Jadi bagi dai ini sesuatu itu sudah disetting skenario Allah lah. Kalaupun nanti ada orang yang membuat skenario untuk menguntungkan dirinya, itu saya kira insya Allah nggak perlu didoakan, nanti juga oleh Allah akan diberikan sebuah sebuah ancaman yang tidak hanya dibawa ke akhirat, di dunia pun akan didapatkan oleh dirinya. Jadi saya kira itu siklus ini secara sunatullah untuk menguatkan dunia, untuk menguatkan stabilitas ekonomi, untuk menguatkan perputaran rezeki agar selalu bergerak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, baik. Terus Ustaz, yang keempat nih, apa yang harus kita lakukan agar dakwah ini tetap bisa berjalan saat meskipun trennya ini lagi naik ya pada saat pandemi ini, yang bahkan udah mau mencapai 3 tahun nih. Bagaimana nih Ustaz yang harus kita lakukan agar dakwah ini tetap berjalan, Ustaz? Ya, saya sebagai dai kemudian juga mewakili mungkin beberapa dai tadinya berharap bahwa setelah kemarin kita mengalami sebuah, bukan euforia gitu kan, sebuah kebahagiaan yang betul-betul dirasakan. Saya sebagai yang langsung berhadapan dengan jamaah sangat bahagia sekali. Jamaah mereka sangat sumringah begitu kan, mereka bergerak untuk datang ke suatu pengajian, mereka kemudian mendatangi masjid, mereka kemudian menyalurkan infak dan sodakohnya, kemudian mereka pun bertemu dengan satu sama lain, sampai ada yang dia itu saking bahagianya mencucurkan air mata. Karena bahagia setelah beberapa tahun mereka tidak dipertemukan dalam suasana keagamaan yang betul-betul nikmat. Kemudian sekarang muncul lagi, ini cukup shock. Jadi ini cukup shock begitu kan. Makanya ketika sudah ada tren lagi sekarang, maka saya mengambil sebuah teori di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam salah satu kitab ya. Di sana di kitab ini ditulis, atau kitab ini salah satu kitab yang menyusun tentang tentang bagaimana kehidupan manusia antara penyakit dengan dirinya atau dengan seseorang ya. Jadi as-su'al fil jawabil kafi anid dawa wasyifa, ini di sana disebutkan bahwa ada satu materi itu namanya yaitu al-handasatul fizaiyat ya gitu kan. Kalau dalam bahasa kerennya atau medisainnya mungkin ini adalah ini disebut dengan bahasa physical engineering. Jadi istilah physical engineering ini bukan saja muncul pada waktu sekarang, tetapi ternyata itu sudah dilakukan dan itu sudah ada
ketika kitab itu memaparkan tentang teori yang ada di dalam Quran surat Al-Kahfi. Di dalam Quran surat Al-Kahfi tentang Ashabul Kahfi, yang dia itu melakukan, ataupun Ashabul Kahfi, dia tidur 309 tahun lalu bangun dalam keadaan dia betul-betul segar, sehat gitu kan, dan bahagia. Makanya di dalam kitab itu disusun bagaimana untuk meningkatkan antibodi, ya. Karena kita sudah tidak lagi berbicara bagaimana ini yang disebut, kalau bahasa sekarang disebutnya prokes yang paling efektif gitu kan. Prokes yang paling efektif. Ya. Jadi atau disebut dengan physical engineering. Nah, di dalam kitab itu disebutkan yang pertama adalah gurupatu pasihatin wa aklin. Jadi aktivitas dakwah jalan aja. Lakukan di ruang-ruang terbuka, di ruang-ruang dan pikiran yang terbuka. Dan itu adalah salah satu cara agar terjadi prokes yang sangat efektif sekali. Prokes ini jadi gitu kan. Makanya kemarin saya menyampaikan, jadi satpam ini kuat, tapi ternyata masih jebol karena pintunya itu ternyata tidak dikunci. Yang pertama adalah apa? Gurupatu pasihatin wa aklin. Beri ruang pikiran untuk terbuka. Dia beri ruang yang betul-betul membuat dirinya itu nyaman. Kalau pengajian, lakukan di outdoor gitu kan, lakukan, atau kemudian suruh dia tenang. Makanya Ashabul Kahfi, kenapa dia bangun, kenapa dia itu sehat? Karena dia ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Dan ketika ditidurkan itu tenang. Masalahnya sekarang orang kan tidak mungkin tidur terus. Makanya butuh ruang pikiran dia untuk apa? Untuk jernih, untuk dia sehat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-hawa'ut tolak. Al-hawa'ut tolak itu artinya apa? Ya, suruh dia bergerak ke tempat-tempat terbuka begitu kan. Jadi kalau orang suruh diam di rumah, itu tidak akan apa ya? Itu tidak akan sehat begitu kan. Jadi kalau bahasa cicing di imah itu membuat tidak sehat. Kalau orang ingin sehat itu adalah apa? Pil hawa itolak. Dalam kitab itu suruh dia bergerak keluar, ya. Dan ini adalah wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah juga kepada Umar bin Khattab. Ya, bahwasanya manusia itu yuqawanu qalibul datal yamin wa datal shimal. Dan itu dilakukan oleh Allah kepada Ashabul Kahfi, digerakkan di dalam tidurnya itu, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Nah, jadi biarkan orang piknik gitu kan ya, jadi seger, jadi dia bahagia gitu kan. Sekarang cari cing di imah, diam di rumah. Nah, itu mumet lagi. Ini prokes yang bagus itu adalah di tempat terbuka. Ya, dan ini sudah saya lakukan ketika saya melakukan ketika melakukan karantina. Jadi yang ketika pada saat itu membludak, sebagian orang yang dia tidak mendapatkan tempat, saya dibawa di pesantren holistik. Nah, di pesantren ini saya dibuka di depan sawah, kemudian di depan sungai, di depan gunung. Dia pagi jalan-jalan, kemudian dia senam. Ini salah satu yang sudah diterangkan ribuan tahun yang lalu begitu. Kenapa? Karena orang untuk sehat itu kan butuh itu, ya. Yaitu yang kedua, pil hawa itolak. Dia harus di tempat yang terbuka. Makanya kan menurut Ibnul Qayyim, rumah yang selalu terbuka dan sering diinjek oleh orang, itu kemungkinan rumah itu akan hangat dan akan memunculkan sebuah nilai-nilai kesehatan. Ya, tapi rumah yang sering ditutup, digembok dan tidak pernah terinjak oleh orang, itu di dalamnya itu banyak bertebaran bakteri-bakteri yang mungkin rumahnya itu bersih tapi tidak pernah terinjak karena tidak ada kehangatan. Rumah yang hangat itu rumah yang sehat gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa? Du'syam. Apa? Moyan. Itu prokes yang paling efektif gitu kan. Du'syam. Kalau sekarang namanya sunlight. Jadi mereka suruh berjemur, kemudian jalan. Jadi kalau kemarin itu banyak yang piknik, sebetulnya syariat gitu kan ya. Nah, coba kalau juru dia itu melakukan aktivitas di luar. Pengajian jangan berhenti, tapi lakukan physical engineering.
ya physical engineering. Sekolah juga kalau bisa lakukan physical engineering, karena ini udah terlalu lama gitu kan, udah terlalu capek. Maaf kalau apa yang saya sampaikan tidak sesuai, nggak apa-apa, karena kan berbeda pendapat, silahkan, tergantung referensi yang dibaca gitu kan. Dan saya mempelajari dari ilmu holistik dan pesantren holistik yang saya kelola itu menggunakan teori-teori itu, dan ternyata terbukti Allah juga memberikan sebuah sistem alam. Saya ambil contoh, kemarin saya ngisi di salah satu tempat. Di sini dia ada ngobrol, Pak Ustadz katanya, ini di kebun binatang ini kalau tidak ada pengunjung itu binatangnya milu riut. Nah, jadi kayak tidak semangat gitu katanya. Kalau ada pengunjung itu si binatang kayaknya sumringah. Begitu itu katanya binatang itu ataupun ditutup kembali itu kayak salah tres. Ya kayak salah tres. Jadi monyet ge amun aya pengunjung mah bunga gitunya. Mau enggak amun aya pengunjung mah. Tapi begitu ditutup deui eta teh sanajo kelihatan itu tidak semangat. Oh, ini luar biasa, dan ini di Quran sudah disebutkan. Ternyata apa perlakuan manusia terhadap alam, dan itu akan kembali kepada dirinya, dan itu sudah terjadi. Coba aja tempat-tempat yang dikunjungi banyak orang itu cenderung itu kan itu hangat gitu kan, itu cenderung lebih bahagia, orang lebih happy. Dan ternyata betul, laut ketika tidak ada pengunjungnya itu sepi banget, dan itu ternyata membuat suasana itu mencekam dan semua orang sekitar sana sakit. Hampir itu mereka banyak pikiran. Tapi begitu banyak pengunjung, semua bergerak, dan itu ternyata bahagia dan ternyata menumbuhkan kesehatan. Jadi maaf, di dalam dunia holistik itu dibalik. Semakin rame semakin sehat, semakin sepi semakin sakit gitu kan. Engke ngobrol jeung macan, ngobrol jeung monyet di kebun binatang kira sok. Lamun teu aya nu ngalongok da sarua. Kita aja kalau kita sakit nggak ada yang menjenguk, masukin aja ICU. Itu kan tegang, tapi begitu banyak yang menjenguk atau sakitnya bareng-bareng, itu saya kira akan lebih bahagia. Saya kira itu, ya. Nah ya, baik Ustadz, mungkin sebelum ini nih ada pertanyaan lagi yang kelima nih Ustadz. Menurut Ustadz sebagai da'i dan juga praktisi dari holistic medicine, aspek apa nih yang harus dimiliki oleh setiap orang, khususnya bagi orang yang beriman, dalam mensikapi kondisi seperti ini? Jadi ditinjau dari segi holistic medicine-nya seperti apa nih Ustadz yang harus dimiliki Ustadz? Sekarang ini orang-orang sudah kehilangan rasa takut terhadap Allah. Jadi mereka ini terus mengikuti rasa takut yang ada pada dirinya, karena takut di dalam Quran itu, satu ada takut karena faktor psikologis, yang kedua ada takut karena dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Surat Fussilat ayat 30-32 sebagai jawaban yang sangat simpel dari Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Orang yang dia bahwa tidak ada sesuatu kecuali ini adalah sudah ditentukan, dan kita menyerahkan raditu billahi robban wabil islami dinan wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Saya kira itu sudah ada jawaban dari Allah. Tatanazzalu alaihil malaikat, kita akan dijaga oleh malaikat. Allah takhafu, tidak akan ada rasa takut yang berlebih gitu kan. Kemudian wala tahzanu, mereka juga tidak banyak bersedih. Kenapa? Semangat hidupnya. Seharusnya narasi-narasi yang disampaikan adalah menyemangati jamaah, menyemangati umat, menyemangati rakyat supaya mereka betul-betul hidup. Karena apa? Mati dan hidup manusia sudah ditentukan oleh Allah. Ikhtiar manusia lakukan, ikhtiar kepada Allah pun tetap harus dilakukan. Karena kita tidak bisa hanya mengandalkan scientific, tapi ternyata ada ketentuan-ketentuan Allah yang mungkin itu menjadi rahasia, dan kita menghadap Allah dengan tersenyum. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, itu dalam keadaan sedang beribadah, dalam keadaan sedang dekat dengan Allah, itu lebih mulia daripada kita menghadap Allah dalam penuh ketakutan. Ya, jadi menurut saya kita buka pikiran, kita buka hati. Coba kita kerjasama, dai, praktisi kesehatan, kemudian para ekonom, kemudian pemangku. Kalau ini bekerja sama, saling merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, maka ini akan terjadi kekuatan yang sangat besar. Saya kira kuncinya adalah pandemi ini akan kembali kepada pikiran-pikiran kita semuanya. Tetapi tetap, walaupun berupa main, tapi tetap Allah tergantung sangkaan hambanya. Nah, Gimana?
Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin dari kelima tadi pertanyaan tadi mudah-mudahan bisa menjadi penenang jawaban atas kondisi dan juga aspek-aspek yang perlu kita miliki pada saat sekarang ini. Mungkin Ustadz, sebelum terakhir dan juga sebelum ditutup sesi pada kesempatan kali ini, mungkin ada closing statement nih untuk menenangkan juga para jamaah yang mungkin sekarang lagi mendengarkan ataupun bagi umumnya, bagi kita semua. Ustadz, mangga untuk closing statement Ustadz. Mengelaborasi pandangan orang yang berbeda dengan hati yang damai itu akan tenang. Ketika ada orang yang berpendapat bahwa pandemi ini sudah berakhir, ataupun ada yang berpendapat bahwa virus ini sudah tidak berbahaya seperti awal, itu bakal membantu masyarakat untuk lebih menenangkan jiwanya. Ataupun kita tetap waspada, tetapi tetap tidak perlu terlalu paranoid. Dengan catatan kita terus ibadah, lakukan prokes yang terbaik, lakukan aktivitas sewajarnya, dan waktunya kita melakukan physical engineering. Al-Hanada 1 ya, pizaiyah. Jadi lakukan physical engineering, yaitu dengan melakukan aktivitas yang ada di dalam Quran sebagaimana Allah lakukan terhadap Ashabul Kahfi. Saya doakan semua rakyat Indonesia insya Allah akan dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa mudah-mudahan mereka yang bekerja di praktisi kesehatan, di medis, mereka juga bekerja untuk keselamatan dan kesehatan semua. Maka saling mendoakan dan saling memahami adalah kata kunci untuk menghadapi kondisi saat ini. Hiduplah dengan damai, hiduplah dengan bahagia. Silahkan lakukan aktivitas. Tidak perlu kita merasa takut, karena ajal manusia itu sudah ada catatan di Lauhil Mahfuz, kapan dia akan menghadap Allah dan kapan dia akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Terakhir dari saya berdoa, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, jadikan ending kehidupan kami ini yang terbaik. Wajirna min khizyid dunya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari musibah-musibah dan bencana-bencana yang tidak baik bagi kami. Wa adabil akhirah, dan nanti bagaimana kita diselamatkan dari adab-adab akhirat. Saya kira mohon maaf apabila wawancara ini kurang berkenan, tetapi intinya ini adalah menjawab kegalauan jamaah. Saya tidak menyebutkan masyarakat secara umum, tapi jamaah-jamaah yang sering bertemu dengan saya di pengajian dan kembali untuk ditutup kembali bagian-bagian tertentu. Dan ini saya harus jawab dengan kemampuan saya sebagai dai dan kemampuan saya membaca situasi, juga kemampuan dari bagaimana saya mempelajari ilmu-ilmu itu. Saya doakan semuanya dalam keadaan Allah memberikan berkah kepada kita semuanya. Bagi seorang mukmin, sehat dan sakit adalah sebuah anugerah dari Allah. Sakit akan mengkifarati dosa, sehat adalah bagian daripada kita untuk meningkatkan syukur kita. Terima kasih semuanya dari manapun berada, baik itu yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Mudah-mudahan yang mendengarkan dan menonton wawancara pada saat ini semakin tenang, semakin bahagia, semakin husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.